Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini, saya akan mensosialisasikan pendanaan finansial untuk usaha kecil dan menengah. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu usaha kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Nah, berikut kriteria UMKM berdasarkan aset dan pendapatan. Untuk mikro, dengan aset kurang dari 50 juta dan pendapatan kurang dari 300 juta per tahunnya. Untuk kecil, 50 sampai 500 juta aset dengan pendapatan 300 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan menengah yaitu dengan aset 500 juta sampai 1 miliar dengan pendapatan per tahunnya 2,5 sampai 50 miliar. Dengan catatan, aset tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, UMKM di Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 99,9%, karena total pelaku bisnis Indonesia sebagian besar merupakan UMKM dengan 64 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Namun, hanya 14,6% UMKM ultramikro yang go online atau bergabung dalam e-commerce. Nah, UMKM itu juga merupakan salah satu kontributor terbesar dari PDB Indonesia, karena 61% PDB Indonesia berasal dari UMKM. Seperti yang tadi telah dikatakan, 99% lebih usaha di Indonesia merupakan UMKM, dengan 1 dari 5 UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank. Namun saat pandemi ini, 82% atau hampir 83% terkena dampak negatif pandemi. Nah, teman-teman, beginilah overview UMKM di Indonesia. Sosialisasi ini diadakan alasannya karena banyak sekali teman-teman yang memiliki UMKM yang belum dapat informasi maupun pengetahuan seputar manajemen finansial dan pendanaan UMKM-nya. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mengenal manajemen finansial usaha kecil dan menengah. Apa sih keuangan mikro itu sendiri? Untuk lebih mengenal apa itu keuangan mikro, mari kita lihat ilustrasi cerita berikut ini. Kenalkan Angel. Angel merupakan salah seorang anak dari orang tua yang memiliki kebun selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan kemampuannya untuk mengelola perkebunan tersebut. Selanjutnya, Angel diberi lahan oleh orang tuanya dan dia memutuskan untuk membuka suatu usaha perkebunan sendiri yang lebih besar daripada sebelumnya agar ia memiliki pendapatannya sendiri dan dapat melebarkan usahanya. Angel merupakan seorang yang cermat dan memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu perkebunannya berkembang. Akan tetapi, 6 bulan berjalan ternyata tidak memiliki biaya yang cukup untuk perkebunan baru dia beroperasi. Nah, permasalahan ini pun menghambat Angel untuk melanjutkan usaha perkebunan barunya sehingga pendapatan dia berkurang. Angel yang telah membantu orang tuanya di kebun selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk perkebunan itu berjalan pun akhirnya bingung karena ternyata dia tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk dapat mengembangkan ataupun mengelola usahanya seperti apa yang dia inginkan. Nah, apa yang harus Angel lakukan? Angel dihadapkan di 4 pilihan. Pertama, apakah harus meminjam pegadaian untuk dapat melanjutkan usahanya dan mengembangkannya dan menjadi seperti pengusaha yang dia cita-citakan, atau meminjam dari teman dan saudara, atau pinjaman informal lainnya. Kan banyak nih di online ada pinjaman-pinjaman lewat Facebook, Twitter, Instagram, dan segala macam yang tidak atau belum diverifikasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah. Atau Bank KUR. Apa sih ini KUR? Angel baru tahu kali ini ada KUR. Selanjutnya, pilihan yang tepat adalah Bank KUR. Pilihan yang tepat untuk usaha Angel dan juga paling aman. Bank Kredit Usaha Rakyat merupakan pinjaman yang disediakan oleh pemerintah dan perbankan
yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengenal lembaga keuangan pendanaan formal usaha kecil dan menengah. Di sini, dengan ilustrasi yang tadi, kita kan sudah tahu, oh ternyata yang paling tepat adalah bank KUR. Nah, sekarang kita akan bahas nih, apa itu keuangan mikro. Tadi kan dikatakan bahwa KUR adalah pilihan tepat untuk pendanaan mikro. Dan mengapa keuangan mikro tepat untuk memulai bisnis atau mengembangkannya. Dan bagaimana cara mendapatkan keuangan mikro atau pendanaan mikro itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara meminjam melalui bank KUR dan kredit mikro. Apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum meminjam melalui bank KUR? Seperti Angel tadi nih, dia ingin mengembangkan bisnisnya, namun bisnisnya terhambat di tengah jalan, dan dia juga harus menutupi biaya operasional. Nah, ketika dia mengetahui bahwa KUR adalah pilihan yang tepat, dengan begitu sekarang Angel harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang tepat untuk dapat apply ataupun dapat persetujuan dari bank KUR yang dituju. Dokumennya ada identitas, KTP dan KSK, legalitas, SIUP atau surat izin usaha perusahaan, TDP atau surat tanda daftar perusahaan, akta pendirian usaha, dan keuangan yaitu laporan keuangan 3 bulan terakhir dan NPWP. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bunga dan legalitas dari bank tersebut. Teman-teman bisa lihat, aduh bunganya kalau di bank KUR yang di Bank Mandiri berapa, BCA berapa, dan segala macamnya. Nanti akan ada caranya di salah satu bank di Indonesia di akhir dari presentasi ini. Permasalahannya, Angel itu tidak memiliki pengalaman membuka usaha karena dia kan hanya melanjutkan tadinya usaha orang tuanya dan dia ingin melebarkannya sekarang dan belum membangun kredit bank yang cukup untuk mendapat pinjaman bank. Mungkin banyak juga saudara-saudara di sini yang sudah pernah mengapply kepada bank namun tidak diterima karena belum mendapatkan atau membangun kredit bank yang cukup seperti Angel. Oleh karena itu, sebagai seorang pengusaha pemula, Angel bukanlah pilihan yang untuk diberi pinjaman bank biasa. Ingat, pinjaman bank biasa. Nah, tapi dengan KUR, Angel bisa karena untuk kasus pengusaha kecil lain seperti Angel ini merupakan kasus khusus dengan KUR adalah kredit pinjaman bank yang dibangun khusus untuk kasus-kasus seperti ini. Kita juga ada kredit mikro atau lembaga keuangan mikro LKM dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi rekomendasinya yang pertama, kalau bisa pegadaian, namun lebih tepat lagi yaitu permodalan nasional madani dengan adanya LKM, kredit mikro, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya dan apa saja sih benefit-benefit dari mengikuti KUR? Jadi ada 5 jenis kredit usaha KUR Bank Mandiri itu sendiri. Untuk kali ini kita berfokus di Bank Mandiri ya. Dan untuk bank-bank lain, kebetulan untuk dokumen ataupun benefitnya hampir sama. Tapi untuk di Bank Mandiri sendiri ada 5 jenis kredit usaha KUR. Yang pertama ada KUR Supermikro. KUR Supermikro ini memiliki kredit maksimal sampai dengan 10 juta per debitur dalam jangka waktu untuk kredit modal kerja KMK maksimal 3 tahun dan kredit investasi maksimal 5 tahun. KUR Mikro. KUR Mikro dengan limit kredit di atas 10 juta dengan maksimal sampai 50 juta per debitur dan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 3 tahun dan kredit investasi maksimal 5 tahun. Selanjutnya, KUR kecil, dengan limit kredit di atas 50 juta sampai dengan 500 juta per debitur, dengan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 4 tahun, dan kredit investasi maksimal 5 tahun. Selanjutnya, KUR penempatan TKI dengan limit kredit maksimal sampai dengan 25 juta per debitur, dengan jangka waktu paling lama, dengan masa kontrak kerja yang tidak melebihi jangka waktu paling lama, yaitu 3 tahun. Terakhir ada KUR khusus. KUR ini memiliki limit 500 juta dan diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster
dan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. Jangka waktu KUR khusus adalah maksimal 4 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, prosesnya mudah dan cepat. Yang kedua, seperti yang tadi telah dikatakan, persyaratannya bisa dibilang ringan dengan agunan berupa objek yang dibiayai dan suku bunga 6% efektif per tahun. Agunan tambahan untuk KUR super mikro, mikro dan kecil adalah sampai dengan 100 juta. Dan KUR penempatan TKI tidak dipersyaratkan, sedangkan untuk KUR kecil lebih dari 100 juta dipersyaratkan berupa tanah atau bangunan atau kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan bank. Nah, cukup mudah ya terbilang untuk pendanaan kredit usaha rakyat di Bank Mandiri ini. Nah, sekarang kita ke dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa saja sih syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk mengajukan KUR mikro kepada Bank Mandiri? Yang pertama, untuk KUR super mikro, mikro, kecil, dan khusus adalah nomor induk berusaha atau NIB dan surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT dan RW setempat atau pejabat yang berwenang dan surat keterangan yang dipersamakan lainnya. Selanjutnya, nomor induk kependudukan yang dibuktikan dalam kartu identitas berupa IKTP dan NPWP untuk limit di atas 50 juta. Selanjutnya, untuk KUR penempatan tenaga kerja Indonesia adalah NIK dalam kartu identitas berupa IKTP, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja yang pengguna bagi pekerja migran Indonesia. Nah, begitu teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Atas kerjasamanya dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang telah disosialisasikan dapat membantu pendanaan UMKM di desa saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.